Ketua Majelis Taklim yang ada di Kecamatan Parindo. Tidak lupa juga ketua masjid yang ada di Kecamatan Parindo. Wabil khusus Bapak Kepala KUA Kecamatan Parindo yang hadir pada malam hari ini. Tidak lupa hadirin tamu undangan serta kaum muslimin muslimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini dalam rangka laporan pertanggungjawaban dan pemilihan Ketua Fardu Kifayah Kecamatan Parindo. Kedua kalinya selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan yang jawab salawat pada malam hari ini diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang banyak, hidupnya berkah dan manfaat. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun susunan acara yang berlangsung pada malam hari ini yaitu pertama pembacaan doa, kedua sambutan, ketiga laporan dari pengurus Fardu Kifayah, yang selanjutnya yaitu pemilihan dilanjutkan dengan serah terima dari pengurus lama ke pengurus baru, yang terakhir yaitu doa. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita senantiasa membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak lupa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah min syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi ridallah wa bi asraril Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengurus Yayasan Amal Jariah Kecamatan Parindo kepada Bapak Ruku Heriadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa bi shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di masjid yang sangat-sangat kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Muhajirin. Ini semua berkat daripada rahmat, taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agenda pada malam hari ini adalah laporan pertanggungjawaban Fardu Kifayah
Selanjutnya sholawat dan salam juga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak, karena beliaulah orang yang mengentaskan kita dari alam kebodohan, alam kejahilian, alam ketidaktahuan menjadi masuk kepada alam berterang benderang seperti pada hari ini. Yang pertama-tama hadirin dari Allah Subhanahu wa taala yang hormati, alhamdulillah kita hadir pada malam hari ini Bapak Kepala Ketua kita, Bapak Magadi, yang saya hormati Ketua Yayasan, Ketua Umum Yayasan Amal Jariyah Bapak Abdul Manaf Hasibuan, yang saya hormati Ketua Masjid Besar Al Muhajirin Bapak Saigon, Bapak Suyanto. Selamat Pak Suyanto ini atas terbitnya menjadi Ketua Masjid Besar Al Muhajirin, karena selaku yayasan kami belum pernah mengucapkan selamat. Juga alhamdulillah hadir pada malam hari ini Ketua Masjid Asli Sifat. Ini saya selalu salah nama Masjid Beranti ini, Ustadz Sobrin Al-Hafiz. Alhamdulillah hadir. Dan juga hadir pada malam hari ini Ketua PKMT Kecamatan Paridu, dan juga hadir pada malam hari ini Ketua LPTQ. Dan alhamdulillah di pojok sana hadir juga Ketua Paguyuban Jowo Kecamatan Paridu Sugeng Rawo Asbas. Dan alhamdulillah juga hadir pada malam hari ini salah satu sesepuh kita, ya bukan salah satu sesepuh kita, Pak Pur Nomo dan Pak Heri, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan juga Pak Muhtar, ini begitu kepada Pak Muhtar, beliau orang yang dicari-cari apabila ada saudara-saudara kita yang meninggal. Mana Pak Muhtar? Mana Pak Muhtar? Jadi beliau alhamdulillah hadir juga pada malam hari ini. Dan hadir juga Ketua Mawar Center Ibu Sofia Hasibuan. Dan hadirin para sepuh, para alim yang saya kasih pada malam hari ini, juga ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Hadirin menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit intermezzo bahwa apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah merupakan semacam instruksi daripada para sepuh, para alim yang dilaksanakan kurang lebih tanggal 15 ya. Dan salah satunya menyangkut masalah fardu kifayah yang masa baktinya sudah habis. Oleh karenanya kami selaku daripada pengurus Yayasan Amal Jariyah wajib dan harus melaksanakan daripada pemilihan ini, gitu. Dasarnya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Al-Fatih, coba yang muda berapa lama? Untuk berapa lama? Konstantinopel ditaklukkan Al-Fatih berapa lama? 53 hari. Tapi hadirin Allah Subhanahu sebentar sekali, hanya 53 hari. Yang lama adalah Al-Fatih mempersatukan daripada harokah-harokah, mempersatukan visi dan misi, mempersatukan pendapat yang berbeda-beda, mempersatukan cara pandang yang berbeda-beda. Umur 21 Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel hanya 53 hari, tetapi selama 21 tahun Al-Fatih mempersatukan visi dan misi. Itu yang sulit. Oleh karenanya hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, ini Masjid Al-Muhajirin. Mas Ego, Ketua Masjid Al-Muhajirin ini berdiri tahun berapa ya? Saya visi-visi dengan Pak Heri. Masjid Al-Muhajirin ini tahun 82 itu sudah berdiri. Artinya tahun
jadi remaja Masjid Al-Muhajirin. Lalu kadang-kadang saya renung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa ini dinamakan Masjid Al-Muhajirin? Juga di Senyambang ada Masjid Al-Muhajirin, di Jalan Pontianak juga ada Masjid Al-Muhajirin. Sementara Abdi Al-Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah. Artinya tahun 80-an hadirin maksudnya, para sepuh, para alim telah menyadari bahwa beliau adalah kaum yang hijrah. Oleh karenanya, karena kita menyadari oleh kita akan hijrah, ayo bersama kita satukan visi misi kita di dalam bagaimana kita menaklukkan Konstantinopel. Dan Konstantinopel kita adalah rasa egoisme kita, rasa menang sendiri kita, rasa perbedaan kita yang dalam, rasa sukuisme kita yang dalam. Itu yang perlu kita lakukan. Bagaimana generasi-generasi kita ke depan, anak-anak kita ke depan dapat menjadi sebuah menara. Saya kira salah satu program daripada kita adalah mesti membuat satu menara besar. Tapi tidak salah ada yang mengatakan demikian. Tapi menara yang wajib kita bangun adalah menara bagaimana gaung daripada Islam ini dapat mencapai pelosok-pelosok perempatan Paribu itu. Menara yang itu yang maksud kita. Dan bagaimana generasi-generasi anak-anak kita ke depan ini ya dapat juga gaungnya sampai ke pelosok-pelosok putus Ibo melalui dan sebagainya. Sedikit intermezzo. Ya, mohon maaf agak mengganggu sedikit. Mengapa saya berdiri bukan berarti saya menghadapi para alim, para tokoh dan para ketua-ketua, tetapi ini kayaknya agak serius, makanya sebagai batin. Gimana? Sudah selesai. Jadi ketua kampanye, mudah-mudahan ada yang ingatlah salah satu saat lalu telepon saya. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agenda pada malam hari ini jelas bahwa kita akan mendengar laporan pertanggungjawaban daripada pengurus Partai Kifayah Lama. Kita dengan bersama, kita cermati bersama, dan selanjutnya kita juga akan memilih daripada ketua Fardu Kifayah yang baru. Dan Pak Sari, di atas sudah ada berapa orang? 2 ya. Jadi sampai pada detik ini yang sudah di tangan panitia ada 2 orang, yaitu Pak Wasidin Sarjana Ekonomi dan Pak Sadiman. Karena kalau tidak salah Pak Agus Ibrahim positif bunuh diri. Jadi itu 2 sosok ini adalah sosok-sosok yang layak untuk menjadi ketua Fardu Kifayah. Insya Allah siapapun yang terpilih itu baik untuk kita semua. Pak Sadiman sudah lama berjibaku ya di dalam mengurus Fardu Kifayah. Pak Masidin juga anak muda yang energik, yang saya kalau dengar SE itu tadi, karena saya sendiri di badan nggak ada level sarjana ekonomi. Otomatis secara manajerial bagaimana kedepannya Fardu Kifayah ini akan menjadi satu wadah yang akuntabel dan transparan. Insyaallah beliau. Begitu juga Pak Sadiman, bagaimana sepak terjang dari Fardu Kifayah bisa diajarkan kepada pengurus-pengurus yang baru. Jadi hadirin mudah-mudahan saudara. Jadi sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya sedikit lagi Pak Manap tadi bisik-bisik ke saya, jangan lama-lama ya. Yang penting kita poin oke. Jadi hadirin Allah SWT, sebelum kami melangkah, saya akan ngobrol dengan komandan saya. Dan setelah kita ngobrol dengan Polres semua itu bagaimana ya? Ya sudah lah, jangan saja kita. Kalau niat kita tulus, mudah-mudahan mulus. Oke kan? Kalau gitu mari kita berangkat. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dan rahmat. Hadirin Allah SWT. Kalau ini Masjid Al-Muhajirin, kadang-kadang saya berpikir, lalu Ansor-nya siapa? Ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansor. Kan begitu. Kalau saya renung hadirin Allah SWT, ini hanya renungan yang diambil serius. Kaum Ansor kita yang asli leluhurnya orang Bodok sini, yang asli leluhurnya orang sini, yang memang buyut dan ini orang sini adalah para mu'alaf. Jadi hadirin
Alhamdulillah kita punya mualaf center untuk organisasi yang sifatnya berbeda daripada mualaf, kita lebih agak isu. Jadi demikian, kurang dan lebih mohon maaf. Saya banyak salah pastinya, dan suara saya pasti sumbang di sebagian telinga hadirin, tapi merdu juga di sebagian koran hadirin, itu sudah biasa karena seleranya tidaklah sama. Nada bisa benar, tapi belum tentu menjadi kesukaan di seluruh negeri. Demikian, kurang dan lebih mohon maaf. Bila topik berjaya, cuma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Buku Hiryati selaku mewakili Yayasan Amal Jariah Kecamatan Parindo. Beliau adalah Ketua Harian di Yayasan Amal Jariah Parindo. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Parindo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Maganti Sarjana Agama. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala yang kami hormati jamaah Masjid Al-Muhajirin, kami hormati Ketua Yayasan Amal Jariah Parindo, kemudian yang kami hormati para sesepuh, para ulama, para kiai, para ustazah, ketua pengurus masjid, dan yang hadir di masjid ini, yang mana jabatan dan sudah pada lebar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Koya. Jadi saya selaku kepala KUA dalam kesempatan ini sekali lagi mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Izinkan saya untuk berkenalan bapak-bapak ibu ya. Sudah ada yang kenal, dengan lebih akrab, ada yang baru kenal. Ya, dan kesempatan ini saya perkenalkan. Nama saya sudah disebutkan. Bahwa saya sebelum prodi ke Parindo ini ke Sekaya prodi ke kemudian Parindo ini merupakan yang politik, dan saya juga LH ya, Kecamatan Boti seperti biasa. Dulu Pak Taksir itu definisinya politik,
pemilihan kepengurusan yang baru. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya setiap organisasi Islam itu baik masjid, Pondok Kifayah atau apapun, intinya hanya satu, yaitu penggantian estafet. Bapak Ibu kan sudah pernah nonton yang olahraga apa tuh olahraga lari estafet kan? Semakin kencang, semakin sempurna menyerahkan amanah estafet itu yang menang dia. Begitu juga dengan kita dalam organisasi. Karena setiap organisasi itu sudah ada pedoman dan panduannya. Jangan sampai melenceng dari daripada pedoman dan panduan. Karena urusan masjid tentu sudah ada panduannya, pedomannya, fungsinya. Jadi pada dasarnya sekali lagi, selain habisnya suatu prode amanah yang diberikan kepada kepengurusan, berharap estafet itu dilanjutkan. Yang sudah ada yang bagus, ya memang pada saat tidak ada yang sempurna, tapi yang bagus adalah melanjutkan estafet program-program yang bagus, yang baik itu. Kalau ada yang tidak bagus dan baik, ya kita inovasi, kita perbaiki. Tadi juga sudah disebut bahwa masjid Muhajirin kita adalah merupakan yang tadi awalnya hijrah. Hijrah itu dari yang tidak baik pada yang lebih baik, pada yang lebih sempurna. Jadi pesannya adalah yang harus kita syukuri, bagaimana persaudaraan ini kita jaga, kita bina, kita pupuk agar kita tetap menjadi muslim yang kompak. Walaupun berbeda-beda suku, tapi kita disatukan dalam suatu wadah. Itu yang namanya Islam, yang berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin program kita yang dulu mungkin ada yang kurang pas atau jalannya tidak sempurna atau tidak dijalankan dengan sempurna. Mungkin malam ini kita bahas bagaimana yang sebaik-baiknya. Dan insya Allah bapak-bapak atau ibu-ibu yang amanah nanti untuk menjadi pengurus berikutnya, khususnya Pondok Kifayah ini, ya, dapat melakukan amanah yang pegang sendiri. Itu orang-orang yang tentunya sudah proporsional atau profesional, yang sudah berpengalaman, yang paham. Itulah yang harus kita berikan amanah. Kemudian yang namanya Pondok Kifayah ini, karena ini adalah skupnya tingkat kecamatan. Jika memang sanggup mengurusi semua wilayah, ya bagus. Alhamdulillah. Ya, umum sampai ke pelosok-pelosok desa di sana. Jika memang yang diberi amanah orang-orang sekian orang dan urusan itu, silakan. Tapi saya anjurkan juga, saya himbau juga, tidak salah di sana yang agak jauh letaknya mau dibentuk di sana kan, kepengurusan Pondok Kifayah yang di bawah naungan masjid, silakan. Itu nanti bagaimana pelaksanaannya, pertanggungjawabannya, programnya, tentunya di bawah pengawasan pengurus masjid itu. Kita tetap berkoordinasi bersama dengan kepengurusan kecamatan. Salah satu manfaatnya dibentuk kepengurusan Pondok Kifayah ini adalah, pertama, nyata ada kepengurusannya SK. Nah, dengan adanya itu mungkin insya Allah ada bantuan, ada sumbangan, baik itu dalam bentuk finansial, uang, atau mungkin bisa juga dalam bentuk kendaraan.
kami sampaikan terima kasih atas sambutan dari Kepala KUA Kecamatan Parindo. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban dari pengurus Fardu Kifayah. Kepada pengurus Fardu Kifayah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid kita Abu Hadirin bersama-sama untuk berdiskusi dan juga berbicara dalam menentukan pemilihan ketua Fardu Kifayah yang baru. Yang saya hormati Bapak Kawan Kecamatan Parindo, Bapak Ketua Masjid Abu Hadirin, Bapak Ketua Yayasan Ahmad Gajah, Bapak-bapak sesepuh, para hadirin dan undangan yang berbahagia pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan kepengurusan Fardu Kifayah dari tahun 2017 sampai dengan akhir periode kami sampai 2023 ya. Seharusnya kemarin pemilihan lagi di 2020, tapi berhubung COVID dan sebagainya tidak dilakukan pemilihan, makanya diteruskan sampai dengan sekarang. Saya mewakili teman-teman dari rayon dan juga dari pengurus pertama-tama mengucapkan terima kasih atas segala kepercayaan yang telah diberikan selama ini untuk mengurus Fardu Kifayah, dan semoga nanti di pengurusan yang ke depan akan bisa berjalan lebih baik. Jadi kami harap nanti ke depannya apapun yang sudah dilakukan, apabila akan ada evaluasi silakan, karena dari hari ini saya sendiri mewakili Bapak Ketua Fardu Kifayah tidak bisa hadir karena memang ada acara di Sangkau informasi seperti itu. Jadi saya disampaikan atau diberi amanah untuk menyampaikan apa yang sudah ada selama ini di Fardu Kifayah. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan pertama adalah aset yang ada pada saat ini di Fardu Kifayah. Yang pertama adalah lahan untuk kuburan Fardu Kifayah sudah ada. Yang kedua kita punya yang namanya garasi, ataupun yang sebenarnya dulu ini rencananya akan dibangun depot air ya. Tetapi saya juga tidak tahu, begitu saya menjabat sebagai bendahara ini sudah dimusyawarahkan, tetapi sampai sekarang ternyata tidak digunakan dengan baik juga, ternyata hanya untuk garasi. Nah jadi ini ada di sebelah kiri masjid kita kalau dari sini. Kemudian aset kita yang berikutnya ada juga kita bangun gudang, melanjutkan gudang yang ada di tanah makam. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita punya juga mobil yayasan ya, yang dulu diwariskan kepada kami dan sekarang masih aktif dan masih juga ada di sini. Yang keempat adalah yang baru yang kita beli adalah kursi. Kita punya 100 unit kursi yang dulu berdasarkan hasil musyawarah bersama rakyat kita beli untuk memudahkan pada saat ada musibah. Jadi kawan-kawan bisa nanti pakai kursi tersebut untuk kawan-kawan tetap beribadah juga yang baik. Kemudian yang keempat, perlengkapan jenazah kita juga sudah ada di gudang di sebelah. Jadi nanti pengurusan nama tinggal dicek. Saya lupa berapa jumlahnya karena saya tidak dapat laporannya berapa banyak. Nah ini adalah aset-aset yang ada saat ini ya, yang ada di Fardu Kifayah. Kemudian ada juga printer dan laptop. Nah ini kemarin yang baru kita beli, rencananya ini akan kita gunakan untuk merapikan data Bapak Ibu sekalian. Tetapi belum berlangsung lama, ternyata sudah ada perubahan pengurusan. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa dilanjutkan untuk kawan-kawan yang seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah anggaran yang saat ini ada di Fardu Kifayah ya. Nah kami sampaikan dana masuk anggaran total pada saat awal saya sebagai bendahara masjid itu adalah 63 juta. Dana Fardu Kifayah adalah 63.722.000. Itu dana
33.486.000. Saya tidak sampaikan rincinya semuanya karena terlalu banyak data, jadi saya totalkan saja. Kemudian 2019 itu ada dana masuk lagi kurang lebih dari rayon 10.650.000. Seterusnya tahun 2020 ada dana lagi masuk sekitar 10 juta. Dana masuk itu 10.822.000. Tahun 2021 dana yang diikuti oleh teman-teman rayon senilai 16.430.500. Tahun 2022 dana yang masuk ke kita ada 6.420.000. Dan terakhir sampai saat ini tahun 2023 dana yang ada yang masuk sampai dengan September 22 dan yang masuk itu ada 12.616.000. Nah itu adalah dana yang masuk ke kasnya Waduk Kifayah. Total itu ada dengan dana awal 154.146.500 rupiah. Ya. Nah kemudian pengeluaran yang kita keluarkan dari tahun 2017. 2017 itu ada pengeluaran senilai 4.479.000. Nanti ini akan bisa saya bagikan data juga ke pengurus teman agar bisa dilihat dan bisa lebih terkena. Ini yang saya sampaikan juga. 2018 kita banyak mengeluarkan dana untuk tadi membangun garasi yang ada di sebelah. Itu kisaran totalnya lebih dari 40. Jadi total dari pengeluaran kita di 2018 adalah 65.999.000 rupiah. Kemudian di 2019 pengeluaran kita ada 17.707.000 rupiah. Di tahun 2020 kita mengeluarkan lagi dana senilai 15.816.000 rupiah. 2021 kita keluarkan lagi dana senilai 6.746.000 rupiah. 2022 kita keluarkan lagi dana senilai 10.491.000 rupiah 200. Dan di tahun 2023 terakhir kita keluarkan kemarin dana senilai 11.430.000 rupiah. Nanti ini detailnya akan saya serahkan ke pengurus pengaduan upaya baru. Semuanya nanti bisa dibaca, bisa lengkap nanti ke yayasan, boleh ke yayasan amal jariah, kemudian nanti akan ke pengurus pengaduan upaya baru. Jadi total pengeluaran kita dari tahun 2017 sampai dengan 2023 adalah senilai 123.668.200 rupiah. Saldo yang ada sampai dengan saat ini, uang yang ada sampai dengan sekarang adalah 21.478.300 rupiah. Nah ini adalah aset yang ada pada saat Waduk Kifayah lama. Nah jadi mungkin kalau secara keseluruhan memang dari teman-teman rakyat sudah berjuang, sudah sangat baik dan mengutip teman-teman mengutip juga sumbangan ataupun iuran untuk iuran Waduk Kifayah. Tetapi memang di lapangan banyak sekali kendala yang dihadapi, jadi semakin tahun nilainya semakin menurun. Ya, jadi kalau kita hitung kalkulasi di kalkulator memang gampang. Kalau dikalikan anggota Waduk Kifayah sekian ratus orang, duitnya sekian. Ternyata inilah total duit yang kita terima. Dan ini nanti secara umum ataupun secara realnya teman-teman bisa peroleh, bapak-bapak bisa peroleh. Nanti laporannya seperti apa akan saya serahkan ke yayasan, mungkin juga ke masjid dan juga ke pengurus-pengurus baru. Kalau saya bacakan di sini semua nanti kita sudah selesai. Tapi juga kita mohon nanti masukan dan saran dari bapak ibu sekalian. Mungkin ada hal yang menjadi pertanyaan selama ini bisa nanti dipertanyakan juga, ataupun nanti disampaikan juga ke pengurus-pengurus kita yang baru, pengurus Waduk Kifayah yang baru, karena itulah yang bisa kami jalankan selama melaksanakan tugas sebagai pengurus Waduk Kifayah. Ini yang sudah berjalan, yang sudah baik mungkin bisa kita teruskan, sama-sama kita rapikan. Yang masih kurang bagus, yang masih banyak melenceng-melenceng, nanti bisa kita perbaiki bersama. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kawat, tidak ada yang sempurna. Kita menjalankan amanah dengan sepenuh hati. Apa yang sudah kita laksanakan inilah yang bisa kita berikan untuk saat ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi datanya. Karena ini yang semua laporan yang saya dapatkan dari lapangan dan juga dari tim Fardu Kifayah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sampai sekarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon jangan beranjak dulu penyerahan secara simbolis dari Fardu Kifayah kepada pengurus Yayasan Amal Jariah yang diwakili oleh Pak Manap Abdul Manap Hasibuan. Yang berat boleh. Senyum. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih atas penyampaian dari pengurus Fardu Kifayah dari periode 2017-2020. Insya Allah kalau saya hitung satu periodenya 3 tahun. Dan tadi disampaikan barangkali ada pertanyaan atau apa. Jadi mohon maaf saya tidak menerima pertanyaan, saran dan masukan karena yang seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, kita hanya 2 poin: laporan pertanggungjawaban dan pemilihan. Nantinya mudah-mudahan seperti pepatah mengatakan al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan program yang lama yang bagus, membuat program yang baru yang lebih bagus. Intinya seperti itu. Itu bahasa bodohnya seperti itu. Jadi kita selanjutnya ke tahap pemilihan, yang mana tadi diserahkan ini ada 122 orang. Mohon maaf tadi saya belum absen. Berarti dengan saya 123 orang. Nanti kita sepakati bersama-sama periodenya apa sama dengan periode yang lama atau kita tambah. Kalau yang lama 3 tahun dari 2017, 18, 19, 20, 3 tahun. Nanti kita sama-sama sepakati mau 3 tahun apa 5 tahun. Banyak yang 5. 3. Dan kalau Pak KUA menyarankan 3 seperti pengurus yang lama. Ya, sip. Jadi gimana Bapak-bapak? Alhamdulillah 3 tahun. Bukan 3 istri ya, 3 periode. 3 tahun, 1 periode, 3 tahun. Satu janda cukup kata ibu-ibu. Gimana 2 atau 3? Gimana Pak Sabar, sudah siap? Ini sistem pemilihannya, kita pemilihan voting atau demokrasi. Kalau voting itu bapak-bapak tinggal tunjuk tangan, si A langsung tunjuk tangan, saya pilih si B, itu tinggal saya hitung. Mama ada 10 orang, si A 3 orang, si B 7 orang, berarti bukan si B. Kalau demokrasi nanti tinggal dikasihkan kertas, ditulis di dalam kertas, kita tulis sama-sama. Oh, pakai demokrasi. Jujur, adil, rahasia. Oh iya, Pak Saniman ada nggak ya bapak-bapak di luar? Ada tuh. Oh ada, mohon maaf, saya lebih banyak yang
Boleh Pak. Mampu cek. Mampu cek. Mampu lah. Tes. Yang pertama sesuai dengan itu, yang paling tua Muhammad Salimat atau Pak Hitam. Calon yang kedua Bapak Wasikin Sarjana Ekonomi SE. Jangan bilang sarjana Eko. Nanti kita sepakati dulu. Tulis nama boleh, tulis nomor boleh. Bapak-bapak sesuai dengan umur, nomor 1 Pak Hitam atau Pak Saliman atau umurnya lebih tua. Nomor 2 Bapak Wasikin. Gimana? Oke, sepakat. Jadi kami ulang ya. Pak Sadiman nomor 1, Pak Wasikin nomor 2, Pak Sadiman nomor 1, Pak Wasikin nomor 2. Tulis nama boleh, tulis nomor tidak boleh. Saya minta satu. Oh. Apa Pak Bu? Sipu ya. Siapa loro? Hah? Cici apa loro? Cici. Loro lah.
kamera, jangannya pusat. Si orang pada kata lagi. Ah, iku jenenge Rahmat Darmito, Mas Dijo. Loh, yang di sampean Mas? Yang di. Wow, ya wis. Oh iya, sip. Kenapa lakukan? Oke, sip. Cici peloro. Oke, sip. Apa ya? Telepone tipping kok. Satu kedua. Mas, senyum. Man, rasa di syuting man. Lah ngopo? Rapopo lah. Ora jelas. Oke, sip. Terus. Oh iya, sip. Yang di luar Tuhan suaranya dibatalkan. Sip. Ibu-ibu, permisi. Numpang lewat. Oke, sip. Semangat. Berapa foto? Nanti kalau actionnya udah keluar, bagi-bagi. Oke, sip. Lanjut. Ibu-ibu, permisi. Oke, sip. Kalau baca yang 4:30 tadi baru muncul. 5:30 baru ganti. Ini marah-marah nih. Yang jalan belum siap jalan. Kenapa dimarah istri? Disuruh jadi makmum yang baik katanya. Oh. Kalau tinggal tengah malam nanti ngomong. Kalau meninggal Muhammad bahaya. Hah? Berarti masih Sopo menjelo. Ketok. Belum kah tadi kah? Udah kayaknya. Oke, sip. Oke. Wes.
Gimana panitia sudah selesai? Saksi. Minta tolong saksi nomor 1. Saksi. Yang sesepuh. Yang muda saja lah, nanti takut yang sepuh malah itu kelamaan di sini. Siapa Pak Biono? Pak Biono. Sama Pak Eko. Pak Eko. Coba Pak. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kita hitung dulu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Penghitungan suara pemilihan ketua Partai Kifayah periode 2023-2026 resmi dimulai. 2 wasikit 1. Lurus tuh. Enggak apa-apa, Pak. 2 Kocek ya. 2 wasikit 2 Pelan-pelan Pak Bu. 1 Nah, 2 Sadiman 2 wasikit 2 wasikit 2 wasikit 2 1 2 wasikit 1 tunggu Pak Bu. Ada. 2
dua, 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 satu, 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 dua, dua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dua, satu, 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 Naik. satu, Ayo. Lanjut. dua, 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 satu, Satu tunggu. Ada. Lambat. Dua. dua, 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 Bawah lagi, Dua. bawah lagi. Jadi dulu. satu, Ayo. satu, dua, satu, Yo kejar. dua, Sadiman, Satu. dua, Wasiki, satu, satu, dua, dua, satu, satu, dua, 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 satu, satu, dua, 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 satu, Lanjut. Eko. satu, Wasiki, satu, dua, Dua. Sadiman, dua, 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 satu, Lanjut. Eko. satu, Wasiki, Wasiki, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Satu, dua, Sadiman, Ayo. Kejar. satu, dua, 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 Wasiki, dua, 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 Mana itu katakanku? satu, Satu. dua, yang menang potong sapi nanti ini. Tongkat bola. Apa bacanya ini? Bonus. Empat, tidak ada namanya. Tidak sah. Ya kasih nomor 1 aja lah tuh. Itu 85.
70-nya ada berapa? 70 kan? Awas, Eko, kepalanya. Kalau 45 berarti 3 Kan ada yang 85 tambah 32. Angus. 3 ya. Pas. 5 ya pas. Tadi belum itu, belum pilih. Sudah kan? Bapak Muhammad Sadiman memperoleh suara sebanyak 32. Sedangkan Bapak Wasiki Sarjana Ekonomi memperoleh 85 suara. Oleh karena itu, kami semua umat muslim menetapkan sebagai Ketua Fardu Kifayah periode 2023-2026 jatuh kepada nomor undian 2 yang bernama Bapak Wasiki. Selanjutnya serah terima dari Yayasan Amal Jariah kepada Fardu Kifayah yang baru. Jadi sedikit ya pencerahan dari Allah SWT. Jadi malam hari ini kita hanya memilih ketua, sedangkan nanti ada waktu tertentu ya, nanti di musyawarah kecil dulu kita akan memilih wakil ketua menurut bagian yang baku ya. Di situ ada wakil ketua, ada sekretaris 1, sekretaris 2, ada bendahara 1, bendahara 2, ada koordinator ya, ada koordinator bagaimana jenazah dan kubur macam-macam. Artinya malam hari ini hanya menentukan ketua, tapi nanti banyak nanti perangkat-perangkat yang mungkin akan diisi oleh daripada salah satu hadirin yang hadir pada malam dan itu pasti. Oleh karenanya nanti akan kami dorong itu bersama yayasan dan ketua Fardu Kifayah terpilih untuk bersama-sama memilih siapa juga sesepuh ya, juga ketua-ketua masjid ya, dari Asifanya dekat-dekat saja Asifanya Masjid Muhadirin untuk bersama-sama mendorong siapa yang layak untuk menempati daripada sekretaris atau wakil ketua bendahara yang banyak. Intinya kami nanti akan berusaha mendorong pengurus tersebut menurut kemampuan daripada masjid. Bagaimana kedepannya Fardu Kifayah ini berjalan secara profesional. Ada sepuh saya mengatakan bagaimana barang ini mesti akuntabel, transparan, neraca keuangan, psikolog sadarinya. Insya Allah kita punya ahlinya nanti. Banyak yang kita alhamdulillah secara kurang kita sudah banyak. Tanpa sarjana sudah banyak. Artinya ini akan kita mohon subsidinya untuk bersama-sama membenahi ke depannya. Bagaimana ini semua lebih baik. Ya, jadi jangan khawatir. Itu saja ya. Terima kasih. Itulah tahapan pemilihan Ketua Fardu Kifayah selama 3 tahun atau 1 periode, yang mana ketua yang baru adalah Bapak Wasiki Sarjana Ekonomi. Selanjutnya penyerahan secara simbolis dari Yayasan Amal Jariah kepada ketua terpilih kepada Bapak Guru Hidayati mewakili untuk memberikan secara simbolis kepada Bapak Wasiki. Foto dulu. Dan didampingi oleh Bapak Sadiman. Foto dulu Pak.
foto. Kunci mobil STNK ya. Kalau BPKB nya ada. Oh, BPKB ada. Penyerahan secara simbolis mobil dan BPKB. Terima kasih. Dengan berakhirnya acara pada malam hari ini, maka selesai rangkaian pemilihan ketua Fardu Kifayah, dan saya mewakili seluruh panitia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa dari Bapak Ibu sekalian, dan memohon maaf atas kekurangan dan hilaf dari kami. Dan oleh karena itu, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Ahmad Sabir Hafiz Al-Hafiz, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya sampaikan seluruh doa bahwa kita telah menyaksikan ketua terpilih sebagai amanah dari Allah SWT, yaitu Bapak Kifayah, diamanahkan kepada beliau bahwa saya mengajak kepada bapak-bapak yang menulis nama beliau, baik tulisan angka 2 ataupun nama beliau, sama-sama kita istighfar. Astagfirullah. Yang memilih Bapak Sakiman, sama-sama saya mengajak untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kenapa hadir rahimahumullah? Pesan ulama, ketika usulan kita ini diterima, maka kita harus istighfar. Kemudian kalau usulan kita ini ditolak, kita harus katakan alhamdulillah. Inilah musyawarah, bukan politik. Kalau politik diterima senang, kalau ditolak marah. Izin Pak lagi, ini bukan politik. Walaupun dengan cara demokrasi, pemilihan pemungutan suara, tapi bukan politik. Ini musyawarah. Maka tidak hadirin jamaah sekalian rahimahumullah, saya mengajak dia sama-sama kita merangkul, baik pengurus yang lama maupun pengurus yang baru nanti yang akan disusun. Maka sama-sama merangkul, cari kebaikannya, puji kelebihannya, jangan saling mencari kekurangannya dan mengunci kesalahannya. Insya Allah semua bersedia, oke? Karena peserta KUA setiap organisasi tidak ada yang sempurna. Maka jangan cari kesalahannya, tapi carilah kelebihannya, pujilah kebaikan. Sejelek-jeleknya tek. Bapak Ibu ngerti? Mungkin ada kebaikannya dong? Hah? Coba lihat ada kebaikannya. Manjatnya itu pintar manjat. Salah satunya begitu. Kemudian ada lagi binatang itu sekali, ular. Ada kebaikannya, ada ularnya jelek sekali, pokok jorok, gatel. Ternyata binatang ular kebaikan. Kalau makan daunnya ini habis, ya kan? Kemudian petani marah, otomatis tidak bisa marah. Karena ada pabrik yang mengeluarkan produk untuk menyemprot hama. Kenapa dibeli? Salah satunya seperti itu. Jadi tetap ada kebaikannya, Pak. Maka kita tidak boleh mencari-cari kesalahan, kekurangan, tidak boleh. Dulu pernah ada seorang Syekh Waliullah, tidak boleh disebutkan namanya karena mencari kekurangan. Jalan-jalan dalam safari dakwah, beliau melihat ada ular yang kecil hitam bergelantungan di bawah kelepung. Kalau pohon kelepung di sini kelepung.
Maka seorang syekh waliullah tadi tidak ngomong, tidak, cuma terbesit dalam hatinya. Untuk opo ini Gusti Allah ciptakan daripada bulan kecil itu. Baru tersirat dalam hatinya, kum biidznillah, langsung berbicara ulang tadi. Wahai syekh jelek-jelek ini, saya mengucapkan subhanallah setiap hari 15.000 kali. Saya tanya sama Pak Eri, satu hari ini sudah zikir subhanallah berapa kali? Habis sholat subhanallah 33 kali aja lupa ada astagfirullah. Dan sempat mengucapkan subhanallah 33 kali. Jujur Pak, jujur. Maka hadir rahimahullah, ini tamsil bahwa kita tidak boleh mencari-cari kesalahan, kekurangan saudara kita. Insyaallah Pak, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kedua yang terpilih dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amanah membawa hidayah untuk lebih baik, untuk kebaikan setiap umat. Afdalul ilahi wa kalimati wa qawli wa astaghfirullah. Al-Fatihah. Ya Allah ya Islam. Hadiah surah Al-Fatihah untuk mengurus kifayah yang lama. Mudah-mudahan pengorbanannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan-kesalahannya dimaafkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Setiap manusia punya kesalahan dan kekurangan betul. Kita doakan mudah-mudahan pengorbanannya diterima Allah Subhanahu wa taala, waktunya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ridhonya, dan kesalahannya Allah taala ganti dengan maghfirahnya. Al-Fatihah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi syukur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma ihdina wahdi bina wahdi nas jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma alif qulubana wa alif qulubil mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wahdina subulas salam waj'alna minal dhulumati ilan nur waj'alna minal rasyidin waj'alna minal muttaqin waj'alna min imamis shalihin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma astur awratana wa amin raw'atana. Allahumma astur awratana wa amin raw'atana. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma ya Fattah ya Alim iftah 'alaina bi tilawatil Qur'anil Karim. Ya Allah ya Fattah ya Alim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Ya Fattah ya Alim ya mujibas sa'ilin istajib du'ana ya Allah istajib du'ana ya Maulana innaka antas sami'ud du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullah
nastaghfiruka Allah min kulli dabbah wa nastaghfiruka lima la na'lam nastaghfiruka min kulli dabbah wa nastaghfiruka lima la na'lam Rabbana ansurna fansurna fa innaka khairun nasirin Rabbana ighfir lana waghfir lana fa innaka khairur rahimin Rabbana ya Rabbana innaka antas sami'ud du'a Rabbana ya Rabbana astur 'auratana min azwajina min dhurriyyatina wa jami' ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup saya sampaikan, saya sedikit menambahkan bahwa di sini saya berbicara waktu kaum muslimin dan muslimah kalau saya diangkat menjadi ketua FKUB Kecamatan Paridu mewakili umat muslim, maka kemarin rekan-rekan menunjuk saya menjadi ketua Perkebaya Sektor karena saya sudah memiliki amanah yang lebih besar dari itu, yaitu ketua FKUB mewakili umat muslim Kecamatan Paridu yang fungsinya salah satunya menangani Perkebaya, menangani makam, menangani beberapa tanah sengketa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang di kampung-kampung, kalau nanti ada masalah-masalah dengan salah satunya yang saya sebutkan tadi, bisa hubungi saya, nanti saya konfirmasikan dengan anggota tim FKUB Kecamatan Paridu. Di dalamnya ada ustaz, ada pastor, ada pendeta. Jadi saya hubungannya dengan pastor dan pendeta lagi. Jadi saya mewakili dari bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, saya Kecamatan Paridu. Makanya amanahnya besar, Pak. Maka saya nolak untuk menjadi ketua Perkebaya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang kepingin saya jadi ketua Perkebaya, jangan sampai, karena amanah saya lebih besar. Jadi mohon maaf, itu makanya saya sampaikan di bawah. Jadi ketua yang terpilih itu semua adalah keputusan dari kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita semua. Amin. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam kepada kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dimohon kepada seluruh jamaah Bapak Ibu, insya Allah pengajian Maulid Nabi tanggal 29 September di Masjid Muhajirin untuk diberhenti tanggal 30 malam Minggu, Sabtu malam Minggu tanggal 30. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian.